Konsultasi with Wardah. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis KB. KB itu keluarga berencana ya. Jenis-jenisnya apa saja sih? Ada dua ya, yang hormonal dan non hormonal. Kalau yang hormonal itu dia mengandung hormon ya untuk mencegah kehamilan. Contohnya apa aja? Ada pil, suntik, ada implan ya. Kita bahas satu-satu. Kalau yang pil itu dia kecil bentuknya, diminum setiap hari, 1 hari sekali. Ya, itu tidak dianjurkan untuk orang yang pelupa atau yang nanti-nanti, karena kalau bisa itu minumnya dengan jam yang sama. Efeknya 24 jam ya Bunda. Kalau semuanya lupa itu bisa minum alat kontrasepsi darurat. Itu harus konsultasi dengan bidan atau dokter ya. Terus yang kedua suntik, ada suntik yang 1 bulan, ada suntik yang 3 bulan. Suntik yang 1 bulan itu suntiknya yang 1 bulan sekali. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya kalau tidak cocok itu bisa pusing, bisa mual karena ada kandungan hormonnya, atau berat badannya bisa naik ya secara berkala. Terus tapi menstruasinya itu bisa lancar setiap 1 bulan sekali ya. Kalau 3 bulan dia itu efek sampingnya menstruasinya nggak lancar, atau kadang kalau udah menstruasi waktunya itu cuma bercak-bercak darah, hanya sedikit aja ya. Kalau nggak cocok biasanya juga sama mual, pusing gitu ya Bunda. Atau bahkan kalau nggak cocok itu berat badannya ada yang turun drastis. Harusnya itu biasanya hormon naik, ini malah jadi turun berat badannya, itu harus dilepas ya. Terus yang ketiga itu implan. Implan itu waktunya 3 tahun ya setelah pemasangan implan. Pasangnya itu di lengan sebelah kiri, bentuknya seperti korek api, kecil segini tapi dia lentur ya. Dipasangnya 2. Efek sampingnya apa Bunda? Jadi kalau menstruasinya itu ada yang nggak menstruasi sama sekali, ada yang bercak-bercak aja, ada yang 3 hari menstruasi habis itu dia nggak mens ya. Terus karena dia hormonal juga sama aja seperti yang tadi, kalau nggak cocok bisa pusing, mual ya. Terus bisa kalau ada penyakit tertentu yang nggak pakai hormon, nggak boleh pakai hormonal ya. Jadi kalau pakai KB harus konsultasi dengan dokter. Terus ada yang non hormonal sekarang. Non hormonal itu yang tidak mengandung hormon, seperti yang pertama kita ketahui IUD. IUD itu bidan dan dokter sering menganjurkan IUD. Kenapa? Karena itu tidak mengandung hormon dan jangka waktunya panjang, bisa sampai 10 tahun. Yang terbuat dari tembaga, dia bentuknya bentuknya tembaga ya, teh kecil dimasukin ke dalam rahim, nanti dimasukin di dalam misnya, dibuka ya pakai cocor bebek alatnya ya. Apakah sakit? Itu tidak sakit, itu hanya nyeri sedikit tapi tidak sakit berlebihannya Bunda, itu aman ya. Terus jangka waktunya yang tadi aku bilang 10 tahun. Terus ada jenis-jenis benangnya juga tergantung dari IUD-nya ya. Jadi bisa konsultasi ke dokter juga kalau ingin pemasangan dari IUD, ada banyak jenisnya. Lalu efek sampingnya apa Bunda? Efek sampingnya itu untuk pertama kali pasang yang biasanya menstruasinya itu biasa aja, nggak sakit. Kalau pakai IUD untuk pertama itu dia rasanya nyeri head atau dysmenorrhea ya. Dysmenorrhea itu dia rasa nyeri saat hari pertama atau hari kedua menstruasi. Kalau tidak sakit biasanya itu nanti kalau pakai IUD sakit. Kalau pas lagi menstruasi sakit, itu kalau pakai IUD lebih sakit. Jadi lebih sakit sedikit ya. Nah, terus menstruasinya keluarnya itu lebih banyak daripada biasanya. Biasanya itu pakai ini pembalutnya ganti 3 kali, bisa jadi 5 kali gitu ya, atau lebih ya. Jika berlebihan sampai perdarahan itu harus dihentikan atau konsultasi dokter dulu. Kalau merasa pusing, merasa lemes, kok tidak berhenti ya menstruasinya, harus konsultasi ke dokter. Terus setelah IUD ada metode kalender. Metode kalender itu pasutri harus mengetahui masa subur istrinya.
Syaratnya jika pakai kalender itu minimal 6 bulan terakhir menstruasinya harus sama tanggalnya. Kalau tidak sama itu susah untuk mengetahui masa subur dari istrinya. Jadi harus berhati-hati dan harus ingat terus ya, harus dicatat juga ya. Terus alat kontrasepsi non hormonal itu kondom ya bagi suami, itu bisa dibeli di apotek mana saja bisa ya. Itu efek sampingnya apa? Efek sampingnya tidak ada kalau untuk menstruasinya, tapi perlu hati-hati, takutnya ada kebocoran dari kondomnya, bisa jadi kebobolan ya Bunda. Terus apakah ada sensitif terhadap latex dari istrinya juga itu diperhatikan juga ya. Itu yang non hormonal. Ada berbagai jenis IUD mungkin yang perlu mama tahu harus tanya dulu dengan dokternya karena banyak juga jenisnya. Terus kondomnya juga perlu diperhatikan juga, kalender juga ya, semuanya harus diperhatikan. Jadi itu ciri-ciri dari KB-nya. Semoga bermanfaat. Jika ingin melihat edukasi lain, terima kasih, bisa tonton video yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, bye bye.